Hai, selamat datang di channel Miss Elsin, dan di video kali ini kita akan membuat short bag atau tas berbentuk kemeja seperti ini ya, dengan ukuran tinggi 16 cm, panjang 19 cm, dan untuk lebarnya 7 cm. Dan untuk bahan kalian bisa beli kitnya seperti ini di toko aneka benang. Untuk isinya ini udah lengkap ya untuk membuat satu tas short bag. Untuk kit ini yang kalian dapatkan ada hakband dengan ukuran nomor 5 dan 6, kemudian ada kancing 3 pieces, kemudian ada penanda, kemudian lanjut di sini ada kancing magnet 2 pasang, kemudian ada jarum tapestry untuk menjahit nanti ya. Nah, kemudian untuk bahannya di sini ada 2 gulung benang mohair dan 3 gulung benang sakura. Ini cukup untuk membuat satu tas ya. Dan untuk teman-teman yang udah punya bahannya di rumah, kalian tinggal langsung bikin aja ya. Jadi kitnya ini buat teman-teman yang belum beli bahan aja, biar nggak ribet kita beli kitnya aja seperti ini. Oke, kita lanjut ke cara pembuatannya ya. Jadi kita akan gabungkan kedua benang seperti ini ya, antara benang mohair dengan benang sakura milk cotton. Pertama kita akan membuat slip knot. Caranya seperti ini. Kita letakkan jarum di atas benang. Nah, seperti ini. Kemudian kita putar arah ke bawah. Oke. Kemudian kita tarik benang ke sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tarik bagian ekor benangnya. Nah, slip knotnya udah jadi. Kemudian kita bikin tusuk rantai sebanyak 30 plus 1, jadi total 31. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita lanjutkan sampai mendapat 31 tusuk rantai. Dan ini sudah mendapat 31. Kemudian kita bikin tusuk single crochet semuanya ya. Kita mulai dari lubang pertama. 1, 2. Jadi di sini kita mulai bikin tusuk single crochet. Nah, di sini kita bikin tusuk single crochet. Kita hitung 1. Kemudian lanjut lubang berikutnya. 2. Lanjut lubang berikutnya. 3, kemudian kita lanjutkan sampai akhir baris ya, dan mendapat 30 tusuk single crochet. Nah, ini baris pertama udah selesai ya, dan hasil jadinya seperti ini. Dan jika kita hitung, jumlah tusukan di sini ada 30 tusuk single crochet. Dan kemudian untuk lanjut ke baris kedua, kita akan putar arah. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin tusuk single crochet. Kita mulai dari lubang pertama. Nah, lubang pertama itu ada di sini ya. Oke, kita bikin tusuk single crochet. Kita hitung 1. Kemudian lanjut lubang berikutnya. 2. Kemudian lanjut 3. Kita lanjutkan sampai mendapat 30 tusuk single crochet ya. Dan masing-masing lubang itu kita isi dengan 1 tusuk single crochet. Baris kedua udah selesai, hasil jadinya seperti ini. Kemudian langkah berikutnya itu sama ya, jadi tinggal kita ulang-ulangi aja. Kita bikin tusuk single crochet bolak-balik seperti ini sampai mendapat 20 baris. Oke, sampai di sini paham ya. Jadi kita akan bertemu setelah selesai membuat 20 baris.
Nah, ini kita sudah selesai di baris ke-20, hasil jadinya seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut baris ke-21 ya. Kita bikin SC 15 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, baris ke-21 berhenti di sini ya. Ini jumlahnya ada 15 tusuk single crochet. Kemudian baris 22 kita putar arah. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin tusuk DEC ya. Tusuk DEC itu adalah 2 lubang kita jadikan 1. Jadi kita bikin 2 tusuk single crochet yang kita jadikan 1. Pertama, kita akan masuk di lubang pertama di sini. Kita ambil tarikan benang. Oke, kemudian lanjut lubang berikutnya, kita ambil tarikan benang. Nah, di sini ada 3 loop yang ada di jarum, kemudian kita habiskan seperti ini. Nah, ini namanya DEC ya, atau tusuk pengurangan. Kemudian selanjutnya kita bikin 13 tusuk single crochet sampai akhir baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, baris ke-22 sudah selesai dan jumlah tusukan di sini harus ada 14 tusuk single crochet. Oke, lanjut baris berikutnya. Baris ke-23 kita putar arah. Pertama, kita akan bikin tusuk single crochet sebanyak 12 kali. Kita mulai dari lubang pertama, kita bikin tusuk single crochet. 1, 2, 3, kemudian kita lanjutkan sampai 12 kali, sampai di akhir baris dan tersisa 2 lubang terakhir. Dan ini sudah tersisa 2 lubang terakhir, kita akan bikin DEC ya. Lubang pertama kita bikin tarikan, kemudian lanjut lubang berikutnya kita bikin tarikan lagi. Dan di sini ada 3 loop, kemudian kita habiskan seperti ini. Baris ke-23 udah selesai dan jumlah tusukan harus ada 13 ya. Dan untuk baris ini kita akan beri penanda ya. Di sini di bagian ujung kiri. Kita beri penanda. Oke, kemudian kita lanjut baris ke-24. Pertama, kita bikin DEC dulu di awal baris. 2 lubang kita jadikan 1 ya, seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita bikin 9 kali tusuk single crochet sampai di akhir baris.
Oke, ini tersisa 2 lubang. Kita bikin tusuk DEC ya. Oke, seperti ini baris ke-24 sudah selesai, hasilnya ada 11 tusukan. Dan untuk penandanya itu biarkan ya, jangan dilepas. Kemudian kita masuk baris ke-25. Pertama, di awal baris kita akan bikin tusuk DEC. Oke, kita lanjut membuat 7 kali tusuk single crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian tusuk DEC. Oke, baris ke-25 udah selesai dan hasil tusukan ini ada 9 ya. Kemudian lanjut baris ke-26, kita bikin tusuk DEC terlebih dahulu. Oke, kemudian lanjut 5 kali tusuk single crochet. Kemudian kita bikin DEC. Oke, seperti ini. Jadi baris ke-26 ada 7 tusukan ya. Kemudian kita putar arah. Lanjut baris 27 kita bikin tusuk DEC. Oke, kemudian kita bikin 3 kali tusuk single crochet. 1, 2, 3, kemudian tusuk DEC. Oke, seperti ini. Jadi jumlah tusukan ada 6 tusukan ya. Kemudian kita putar arah. Kita masuk baris ke-28, kita bikin DEC. Oke, kemudian SC. Lanjut, terakhir kita bikin DEC lagi. Jadi jumlah tusukan di baris 28 ada 3 tusukan ya. Kemudian baris ke-29 kita bikin DEC. Oke, kemudian SC 1 kali. Oke, seperti ini ya. Ini baris terakhir di baris 29. Nah, kemudian kita bikin tusuk rantai 1 kali seperti ini. Kemudian kita bisa potong bagian benang. Dan selanjutnya untuk potongan benang ini bisa kita sembunyikan di sela-sela rajutan ya dengan menggunakan bantuan hakpen. Lanjut ke langkah berikutnya, kita akan bikin seperti ini tapi di sisi kiri ya. Dengan hitungan yang sama. Nah, kita mulai dari sisi ini ya. Nah, kita lihat aja lubang yang terakhir ini, kemudian kita geser ke depannya. Jadi di sini, di lubang ini kita akan mulai menghitung. Nah, di sini ya, atau kalau kalian ragu, kalian bisa hitung dari sisi pinggir. Nah, dari sini kita hitung 15 kali. Nah, di lubang ini kita mulai membuat tusuk single crochet sebanyak 15 kali. Pertama kita bikin tusuk rantai, kemudian untuk benang ini, benang sisa akan kita masukkan di sela-sela rajutan ya. Jadi kita akan sembunyikan di proses merajut.
Tetap di lubang yang sama. Untuk bagian benang ini pastikan berada di atas hakpennya ya, jadi seperti ini. Kemudian kita bikin tusuk single crochet 1, kemudian kita lanjut lubang berikutnya 2, dan akan kita lanjutkan sampai akhir baris ya, dan nanti akan ada 15 tusuk single crochet. Oke, baris ke-21 udah selesai, hasilnya seperti ini. Kemudian kita putar arah, kita masuk baris ke-22. Kita bikin 13 tusuk single crochet sampai tersisa 2 lubang di akhir baris. Oke, kita mulai lubang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, kemudian DEC. Oke, seperti ini ya. Jadi baris ke-22, jumlah tusukan total ada 14. Nah, udah selesai. Kemudian kita bisa putar arah dan lanjut baris ke-23. Untuk tusuk pertama di awal baris kita bikin tusuk DEC. Oke, kemudian lanjut kita bikin 12 tusuk single crochet ya. Jadi masing-masing lubang akan kita isi dengan tusuk single crochet sampai akhir baris. Jadi nanti jumlah total di baris 23 ini ada 13 tusukannya. Kita lakukan sampai selesai. Oke, baris ke-23 udah selesai, hasilnya seperti ini. Kemudian sebelumnya kita akan pasang penanda di bagian kiri ya. Di sini kita akan pasang penanda. Oke, kemudian kita putar arah, kita lanjut baris ke-24. Di baris ke-24 ini kita bikin tusuk DEC. Oke, kemudian 9 kali tusuk single crochet. Oke, kemudian terakhir kita bikin tusuk DEC ya. Oke, seperti ini. Lanjut baris ke-25, kita awali dengan tusuk DEC.
Oke, kemudian lanjut bikin 7 kali tusuk single crochet. Kemudian kita bikin DEC di akhir baris. Oke, seperti ini. Jadi jumlahnya ada 9 tusukan ya. Kemudian kita putar arah, kita masuk baris ke 26. Kita awali dengan tusuk DEC, kemudian 5 kali tusuk single crochet. Kemudian yang terakhir kita bikin DEC. Jadi jumlah total di baris ke-26 ini ada 7 tusukan ya. Dan ini udah selesai, kita putar arah, kita masuk baris ke-27, kita bikin tusuk DEC. Oke. Kemudian tusuk single crochet 3 kali. Lanjut kita bikin tusuk DEC lagi. Oke, seperti ini. Kemudian kita putar arah, kita masuk baris berikutnya. Baris ke-28 kita awali dengan tusuk DEC. Oke, kemudian 1 kali tusuk single crochet. Kemudian yang terakhir DEC. Jadi total ada 3 tusukan ya di baris ke-28 ini. Kemudian kita putar arah masuk baris ke-29. Kita bikin tusuk SC, kemudian tusuk DEC. Oke, kemudian tusuk rantai 1 kali. Dan ini udah selesai, dan hasil jadinya seperti ini ya untuk bagian tas depan. Dan untuk bagian yang belakang kita bikin yang sama persis ya. Jadi untuk bagian ini kita bikin 2 lembar dengan hitungan yang sama. Dan untuk langkah berikutnya kita akan membuat bagian list kancing ya. Kita bikin tusuk rantai sebanyak 21 kali. Untuk bagian ini kita hanya menggunakan benang sakura milk cottonnya aja ya. Jadi untuk benang mohairnya kita tinggalkan dulu aja. Kita bikin dengan menggunakan 1 helai benang. Oke, setelah selesai kemudian kita bikin tusuk single crochet ya. Kita awali di lubang nomor 2 dari hakpen. Kemudian kita bikin tusuk single crochet. Masing-masing lubang akan kita isi dengan 1 tusuk single crochet. Jadi nanti jumlah totalnya ada 20. Nah, kemudian untuk hitungan ini kita akan bikin dari baris 1 sampai baris ketiga ya. Jadi total nanti ada 3 baris. Oke, untuk hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita akan potong benang agak panjang ya, soalnya nanti ini akan kita gunakan untuk menjahit. Jadi kita potong aja agak panjang. Oke, lanjut, kita akan membuat bagian saku. Pertama kita bikin tusuk rantai sebanyak 11 kali. Oke, kemudian kita bikin tusuk single crochet di lubang nomor 2 dari hakpen. Kemudian untuk tusuk single crochet ini kita bikin 10 kali ya. Jadi untuk baris 1 sampai ke 6 kita bikin SC bolak-balik, masing-masing setiap barisnya 10 tusuk single crochet. Oke, kita akan bertemu nanti setelah selesai membuat 6 baris tusuk single crochet ya.
Oke, baris ke-6 udah selesai, kita lanjut baris ke-7. Pertama kita akan bikin tusuk DEC. Oke, kemudian 6 kali tusuk single crochet. Kemudian kita bikin tusuk DEC. Oke, seperti ini. Jadi jumlahnya ada 8 ya. Lanjut baris ke-8, kita akan bikin tusuk DEC. Lanjut 4 kali tusuk single crochet. 1 2 3 4, kemudian DEC. Jadi totalnya ada 6 tusukan ya pada baris ke-8. Lanjut baris 9, kita bikin DEC. Oke, 2 kali tusuk single crochet. 1 2, kemudian DEC. Oke, kita putar arah, kita bikin DEC 2 kali. 1 2, kemudian putar arah baris 11, kita bikin DEC 1 kali. Oke, seperti ini ya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan kelilingi dengan tusuk single crochet semuanya ya. Mulai dari sini kita akan mulai kelilingi dengan membuat tusuk single crochet ya. Nah, khusus untuk bagian sudut itu kita bisa isi 1 lubang 2 tusukan ya. Terus selanjutnya tetap 1 lubang isi 1 tusukan. Nah, seperti ini bagian sudut kita isi dengan 2 tusukan ya. Nah, selanjutnya kita isi dengan 1 tusukan. Dan setelah selesai kita bisa potong bagian benangnya ya. Bisa kita potong panjang untuk menjahitnya nanti. Dan untuk selanjutnya kita akan pasang kedua bagian tadi ya, yaitu list kancing, kemudian nanti selanjutnya kita pasang bagian sakunya. Dan untuk cara menjahitnya di sini kita gunakan tusuk tikam jejak ya. Oke, kita mulai dari bagian ini. Masuk ke lubang nomor 2 dari bawah. Kita tarik ke atas. Seperti ini, kemudian kita masuk di lubang pertama. Kita masuk dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian dari bawah kita akan masuk ke sini di lubang nomor 3 ya. Oke, di sini kita masuk lubang nomor 3. Kemudian tarik. Lalu kita maju ke lubang nomor 2 di depannya. Di sini dari atas ke bawah.
Nah, seperti ini ya. Kita ulangi lagi. Nah, ini tadi yang terakhir kita bikinnya di sini, kemudian kita maju ke sini, ke arah kiri, maju satu lubang. Kita masuk dari bawah, kita ke atas. Kita tarik. Kemudian kita ke arah kanan di sini. Di lubang selanjutnya ke arah kanan. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke arah kiri. Di lubang berikutnya di arah kiri, di sini dari bawah ke atas. Kemudian ke arah kanan di sini. Hasilnya seperti tusuk pada jahitan mesin jahit ya. Kita ulangi lagi. Dari bawah ke atas. Kemudian kita masuk lubang sebelahnya di arah kanan. Di sini. Oke. Kemudian di sini kita bikin dari bawah ke atas. Oke, untuk cara menjahit kita gunakan tusuk tikam jejak ya. Jika di video ini kalian kurang paham, kalian bisa cari video lain tusuk tikam jejak, begitu ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini untuk bagian atas, kemudian untuk bagian bawah dia seperti ini. Nah, kemudian kita akan lanjutkan keliling ya. Dari sini lanjut ke bagian ini, lanjut ke atas. Nah, hasil jadinya seperti ini ya. Ataupun kalau tidak bisa menggunakan tusuk tikam jejak, kalian bisa jahit dengan cara teman-teman masing-masing ya. Jadi sebisanya aja. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa pasang bagian saku. Untuk bagian saku pun caranya juga sama, menggunakan tusuk tikam jejak atau bisa menggunakan tusuk yang lain ya, sebisanya aja. Dari bawah kita hitung 4 baris, kemudian posisikan seperti ini. Kemudian kita sematkan jarum pentul biar tidak lari-lari ya, posisinya tetap stay di situ. Kemudian selanjutnya kita bisa jahit seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita bikin bagian handle ya, kita bikin tusuk slip knot. Nah, untuk bagian handle ini kita hanya menggunakan satu helai benang, yaitu benang Sakura Milk Cotton. Nah, kita akan mulai dari titik ini, sini ya. Kita masukkan bagian slip knot yang udah kita bikin. Seperti ini, kemudian kita bikin tusuk rantai. Lanjut kita bikin tusuk single crochet, kita mulai di lubang yang sama. Kita hitung 1, kemudian lanjut lubang berikutnya. Dua, kemudian kita lanjutkan sampai mendapat 10 tusuk single crochet ya. Dan nanti kita akan berada di bagian ujung. Dan setelah selesai membuat 10 tusuk single crochet, kita akan buat 30 tusuk rantai ya. Dan untuk hasilnya dari 30 rantai ini akan mendapat sekitar 18 cm. Jadi buat teman-teman yang handle-nya ini kurang panjang, kalian bisa tambahkan ya. Atau misal kita tambah sampai 40 gitu ya misalnya. Bisa aja.
Nah, kemudian setelah selesai kita akan bikin di bagian ini ya, tusuk single crochetnya. Di bagian ini kita bikin tusuk single crochet 10 kali, sama seperti di bagian yang satunya ya. Dan untuk hasil jadinya seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan putar arah. Kemudian kita masuk baris kedua ya. Kita akan bikin tusuk single crochet semuanya. Jadi jumlahnya total ada 50 tusuk single crochet ya. Jadi buat teman-teman yang bikin handle-nya tadi ditambah, jadi sesuaikan aja ya untuk jumlah tusuk single crochetnya. Nah, kemudian untuk bagian rantai ini sama, masing-masing lubang kita isi dengan 1 tusuk single crochet. Oke, seperti ini. Kita lanjutkan sampai akhir baris ya. Kita putar arah, masuk baris ketiga ya. Di sini kita akan melakukan penambahan hitungan tusuk. Jadi, lubang pertama kita akan isi dengan INC. INC itu adalah 2 tusuk single crochet dalam satu lubang. Ini kita bikin di lubang pertama dari hook ya. Kita bikin 2 kali tusuk single crochet. 1, tetap di lubang yang sama. 2. Nah, ini namanya INC ya. Kemudian kita lanjutkan membuat 48 tusuk single crochet atau sampai akhir baris dan tersisa 1 lubang ya. Nah, ini sudah berada di akhir baris ketiga. Ini kita lanjutkan sampai tersisa 1 lubang ya. Oke, seperti ini. Kemudian lubang terakhir ini akan kita isi dengan tusuk INC atau tusuk penambahan ya, yaitu 1 lubang kita isi dengan 2 tusuk single crochet. Oke, seperti ini. Jadi jumlah total ada 52 ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya di baris keempat kita akan isi dengan tusuk single crochet semuanya. Jadi tanpa ada penambahan tusukan seperti INC tadi ya. Ini kita isi masing-masing 1 lubang 1 tusuk single crochet. Oke, jadi kita percepat aja ya untuk membuat tusuk single crochet ini di baris keempat. Nah, ini baris keempat udah selesai, kita masuk baris kelima. Kita putar arah. Di baris kelima ini ada penambahan tusukan ya, jadi kita bikin tusuk INC di lubang pertama. Di sini kita bikin tusuk INC. 1, tetap di lubang yang sama. 2. Kemudian selanjutnya kita bikin 50 tusuk single crochet. Dan sampai tersisa 1 lubang di bagian akhir baris ya. Nah, ini sudah tersisa 1 lubang. Kita isi dengan tusuk INC.
atau 2 tusuk single crochet dalam satu lubang. Jadi jumlah total ada 54 ya. Nah, kemudian kita putar arah, kita masuk baris ke-6. Untuk baris ke-6 kita isi dengan 54 tusuk single crochet atau masing-masing lubang isi 1 tusukan. Nah, ini baris ke-6 udah selesai ya. Kemudian kita lanjut baris ke-7. Kita putar arah, baris ke-7 kita ada penambahan hitungan ya. Jadi lubang pertama ini kita bikin tusuk INC. Lubang pertama kita isi dengan INC. Kemudian 52 tusuk single crochet atau kita bikin tusuk single crochet sampai akhir baris dan tersisa 1 lubang ya. Nah, ini sudah tersisa 1 lubang, kita akan isi dengan 1 tusuk INC. Oke, seperti ini hasilnya ada 56. Nah, kemudian kita masuk baris ke-8. Untuk baris ke-8 ini kita hanya akan membuat tusuk single crochet semuanya ya, tanpa ada tusuk INC. Nah, setelah selesai di baris ke-8, hasil jadinya seperti ini ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan menjahit di bagian handle-nya. Ini kita potong aja, kemudian untuk sisa benangnya ini akan kita masukkan di sela-sela rajutan ya, biar terlihat lebih rapi. Untuk handle seperti ini, kita juga akan membuatnya di bagian belakang tas ya. Nah, jadi sama, cara membuatnya juga sama, hitungannya juga sama. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan menjahit bagian handle ya. Untuk cara menjahitnya, kita akan lipat di sini. Nah, seperti ini. Kita lipat, kemudian akan kita jahit. Dan untuk cara menjahitnya ini gampang banget ya, kita tinggal masukkan aja jarum di kedua lubang masing-masing seperti ini, di kedua bagian ya. Nah, dari kanan masuk ke kiri seperti ini, kita lakukan di setiap lubang ya. Nah, kita ulangi lagi. Nah, untuk langkah seperti ini akan kita ulangi sampai selesai ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita bikin bagian samping tas dan menyambung bagian alas ya. Jadi bentukannya persegi panjang seperti ini. Untuk cara membuatnya, kita bikin rantai awal sebanyak 76 plus 1, jadi jumlah total ada 77. Kemudian kita bikin tusuk single crochet semuanya bolak-balik sampai 12 baris. Dan masing-masing baris isinya 76 tusuk single crochet ya. Nah, kemudian kita hitung dari sini sebanyak 23 tusukan. Kemudian kita kasih penanda. Ini untuk bagian samping sini ya. Kemudian untuk bagian ini banyaknya 30, jadi kita hitung dari sini 30 tusukan, 30 stitch maksudnya. Kemudian kasih penanda. Nah, untuk penandanya ini pastikan tepat pada bagian sudut ya. Nah, kemudian untuk sisanya ini ada 23 stitch ya. Ini bagian samping, kemudian bagian alas, kemudian bagian samping lagi. Nah, nanti kita posisinya seperti ini ya. Untuk bagian penanda itu pastikan itu ada di bagian sudut tasnya. Dan untuk cara menyambungnya, posisikan seperti ini ya. Untuk bagian luar itu berada di dalam. Kita masuk di lubang pertama, kemudian untuk bagian ini itu kita masuk pada
yang kita tandai di sini. Kita masuk di sini. Nah, untuk jahitan ini nantinya ada di dalam ya. Jadi untuk bagian luar bertemu dengan yang bagian luar. Kemudian kita bikin tusuk single crochet. Untuk bagian belakang ini pastikan satu baris itu satu tusukan ya. Dan untuk yang bagian depan ini satu lubang satu tusukan. Jadi untuk bagian samping ini jumlah total tusuk single crochetnya ada 23 ya. Dan nanti setelah berada di bagian alas itu jumlah tusukannya ada 30. Oke, kita lanjutkan nanti setelah bertemu di penanda ya. Nah, ini terlihat ya untuk bagian penandanya itu pas atau tepat pada bagian sudut di tasnya. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita masuk di bagian alas. Untuk bagian alasnya ini jumlah tusukan ada 30 tusuk single crochet sampai bertemu di penanda. Nah, ini juga terlihat bagian sudut bertemu dengan bagian penanda ya. Jadi ini artinya sudah benar. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita lanjutkan pada bagian samping tas ya. Untuk bagian samping tas hitungannya 23 tusukan. Nah, ini setelah selesai, untuk benangnya ini bisa kita sembunyikan di sela-sela rajutan ya, seperti ini. Dan ini hasil jadinya. Kemudian kita lanjut di bagian satunya ya, yang di bagian belakang ini. Untuk cara menyambungnya itu sama. Untuk bagian yang luar itu mengarah ke dalam ya, jadi seperti ini posisinya. Kemudian untuk cara merajutnya sama, menggunakan tusuk single crochet. Untuk hitungannya pun juga sama ya, pastikan seperti yang di awal tadi. Nah, ini sudah selesai menggabungkan semua bagian, kemudian kita bisa balik ya, dan kita lihat hasilnya. Nah, ini dia tasnya udah jadi ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita pasang bagian kancing magnet aja ya. Pertama, aku udah siapkan bulat-bulat seperti ini untuk alas bagian magnet ya, agar terlihat lebih rapi. Kita bikin magic ring, kemudian isi dengan 6 kali tusuk single crochet. Kita hitung 1 2 3 4
5, 6. Kemudian ini udah selesai. Untuk baris pertama, pastikan jumlahnya ada 6 tusukan. Kemudian kita tarik bagian ekor benang ini, kita bikin tusuk slip stitch pada tusukan pertama. Di sini kita bikin tusuk slip stitch. Oke, kemudian tusuk rantai 1 kali. Lanjut, 1 lubang kita isi dengan tusuk INC. Kita mulai dari lubang pertama, kita bikin 2 kali tusuk single crochet dalam 1 lubang. 1, tetap di lubang yang sama, 2. Selanjutnya tetap sama, kita bikin 2 kali. 1, tetap di lubang yang sama, 2. Nah, seperti ini ya, kita lanjutkan sampai 6 kali. Jadi jumlah totalnya ada 12 tusuk single crochet ya, dalam 1 putaran. Oke, ini udah selesai. Kemudian kita akan bikin tusuk slip stitch pada baris pertama di sini. Maaf, di tusukan pertama maksud aku, kita bikin tusuk slip stitch. Dan ini udah selesai. Kemudian tusuk rantai kita potong agak panjang. Nanti untuk menjahit bagian ini ke bagian tas ya. Dan untuk bagian ini kita bikin 4 kali. Nah, kemudian kita akan pasang seperti ini. Dan kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan pasang di bagian ini ya, di bagian samping handle, di bagian yang berbentuk segitiga ini, kita akan jahit. Untuk cara jahitnya bisa lihat pada videonya ya. Setelah selesai, kita sembunyikan benangnya lalu potong. Nah, kemudian kita pasang di bagian sampingnya lagi ya. Dengan cara yang sama, pastikan untuk penempatannya itu pas ya, agar tasnya tidak meleot. Dan ini hasil jadinya ya. Nah, di sini aku lupa pasang kancing. Untuk pasang kancingnya itu seperti pasang kancing pada umumnya aja ya. Pertama, kita akan lubangi dulu bagian yang akan kita kasih kancing dengan menggunakan hakpen. Kemudian untuk bagian belakang kancingnya itu kita masukkan di lubang tersebut ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan jahit di bagian belakangnya. Nah, seperti ini kita lakukan sampai 3 bagian kancing ya. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.